Ya, seperti dengan janji saya, pemirsa, sekarang saya akan berbincang dengan kuasa hukum dari Dinar Candy, yakni Bang Acong Latif, sudah tersambung di sini. Bang Acong, malam. Malam, ya Ya, malam. Bang Acong, boleh dong bagi-bagi info Malam ini bagaimana? semuanya. Ya, Bang Acong, bagi-bagi info ini bagaimana pemeriksaan klien Anda hari ini? Apa saja sih yang ditanya? Karena sudah berjam-jam lamanya ya. Ya, pertama saya sampaikan saya rada batuk sedikit nih, karena habis sakit kemarin. Jadi batuk-batuk nggak apa-apa lah ya, sedikit lah ya. Ya betul, hari ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Dinar Candy dan beberapa saksi yang sudah diperiksa juga. Ada adiknya, ada asistennya yang sudah diperiksa. Sampai sekarang sebenarnya masih berlanjut, tinggal nunggu selesai. Barusan juga disampaikan mungkin sebentar lagi kita selesai, karena mungkin kan nunggu 1 kali 24 jam. Oke, Bang, tapi kalau ngobrol-ngobrol dengan klien Anda ini, kenapa sih Mbak Dinar Candy ini sampai melakukan aksi seperti itu gitu? Sebenarnya apa yang disampaikan Dinar Candy ini adalah bentuk aspirasi dia, Mbak. Penolakan terhadap PPKM yang bagi dia berdampak ke dia. Jadi PPKM ini bagi Dinar Candy ini berdampak ke Dinar Candy, kan usahanya dia kan jasa, terus ada usaha yang lain. Jadi usaha atau bisnis dia lah kan tidak jalan, sehingga dia merasa kan di situ juga di papannya itu saya stres karena PPKM ini diperpanjang. Artinya secara tidak langsung Dinar Candy ini menyampaikan aspirasi dia, cuman dengan gaya dia. Tentunya kalau mahasiswa kan pakai jas, kalau saya bisa pakai jaket atau pakai jas, kan begitu. Nah, Dinar Candy ini kan DJ, tentunya dengan pola dan gaya dia yang menyampaikan aspirasi itu. Dan di situ juga tertulis, jangan tiru adengan ini, artinya jangan tiru saya. Gitu. Oke. Tapi yang jelas berarti pesan maksudnya, yang disampaikan di situ adalah dampak dari PPKM. Mas Acong, berarti maksudnya ini demo ala Mbak Dinar Candy begitu gitu, pakai bikini gitu? Nah, demo menyampaikan aspirasi lah gitu. Kenapa di videoin ya? Yang memvideoin itu kan bukan Dinar Candy sebenarnya. Yang memvideokan itu. Kalau misalnya divideokan ya namanya juga zaman sekarang apa-apa di video, teman-teman juga menyampaikan aspirasi juga di tempat lain, atau menyampaikan terhadap penolakan PPKM juga di tempat lain atau dengan gaya lain pun kan banyak di video. Sehingga kan salah satu video inilah yang menyampaikan sarana untuk tersampaikan baik ke masyarakat maupun ke pemerintah. Mungkin begitu. Oke, tapi diposting ya Mas Acong ya? Dan dia juga sempat Diposting. Ya, itu kenapa? Tadi dalam pemeriksaan diposting karena penginnya dia tadi untuk menyampaikan, sehingga kan bisa ada yang melihat, bisa ada yang mendengar dengan bacaan tadi, walaupun artinya mendengar tadi tahu bahwasanya itu adalah penolakan terhadap PPKM. Itu aja sih intinya sebenarnya. Kira-kira saat ini sudah akan dikenakan pasal apa ya? Sementara pasal undang-undang pornografi, tapi pasti dan detailnya kita nunggu hasil pemeriksaan sampai benar-benar selesai malam ini. Baik. Kita belum tahu detailnya. Mas Acong, tapi klien Anda sebenarnya sempat ada perasaan menyesal atau bersalah tidak? Karena ini kalau dicontoh sama anak muda, ya nggak baik pastinya, mau apapun alasan protes dan stresnya. Kalau sekarang perasaan menyesal itu pasti ada. Itu pasti. Perasaan menyesal.
apa yang dia lakukan, cara yang dia sampaikan gitu. Tapi ada nilai yang memang kita nih di luar konteks hukum sebenarnya kita menilai bahwa siapapun kalau perut kita ini lapar, itu akan teriak dengan apapun caranya untuk bisa makan. Baik, Mas Acong terima kasih Intinya banyak. begitu. Ya, Mas Acong terima kasih banyak. Kita tunggu nanti Siap. bagaimana Sama-sama, kabar sama-sama. terbaru hasil dari pemeriksaan ini. Dan sebelum saya ke Mbak Poppy Amalia, ke Dr. Alex dan juga Pak Emrus, kita lihat terlebih dahulu pernyataan langsung dari Kapolres Jakarta Selatan mengenai hal ini. Kita sampaikan di awal tadi pagi bersama Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Saya menyampaikan bahwa malam hari ini menyampaikan update dari proses pemeriksaan saudari DC. Jadi setelah kita melalui tahap penyelidikan, kemudian kita mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan saksi, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut kita tingkatkan ke status penyidikan. Dari proses status penyidikan tersebut, sekali lagi dengan alat bukti yang ada, kemudian kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau denda 5 miliar. Saya kira itu saja cukup. Ada yang menarik yang tadi saya garis bawahi apa yang disampaikan kuasa hukum dari Dinar Kendi. Apapun bisa dilakukan kalau lapar. Nah ini berbahaya. Dr. Alex, kita tahu bahwa PPKM darurat ini kan untuk masyarakat menekan penyebaran angka corona. Tapi ini saya agak mengerikan ini kalau apapun bisa dilakukan masyarakat kalau perutnya lapar. Akankah ada kajian lagi lanjutan mengenai PPKM darurat kalau protesnya, nekatnya ini semakin banyak? Ya, jadi kalau kita lihat sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa dampak pandemik ini tidak hanya kepada ekonomi, sosial, tapi juga menyangkut kesehatan mental. Kalau kita merujuk kepada tulisannya Stephen Tyler, The Psychology of Pandemic, dan juga berbagai tulisan di British Medical Journal, bahwa dampak kesehatan mental ini akan jauh lebih panjang dampaknya daripada kesehatan fisik itu sendiri. Kenapa? Karena ini memberikan kecemasan bagi mereka yang rentan. Jadi populasi rentan itu tidak hanya terhadap virus dengan komorbid, tetapi juga populasi rentan itu juga bagi mereka di kesehatan mental. Jadi kecemasan yang berlarut-larut dan kecemasan yang naik turun, yang tidak semua bisa disikapi secara positif oleh semua masyarakat. Jadi oleh karena itu kita sebagai penyelenggara dalam rangka penanggulangan COVID-19 harus bisa juga melihat populasi rentan tersebut, di mana mereka termasuk yang sangat responsif, bahkan respons yang berlebih-lebihan oleh karena ketakutan ataupun kecemasan yang berjangka panjang, yang akhirnya memberikan dampak dan ekspresi yang memang di luar normatif. Oleh karena itu memang kita tidak bisa serta-merta melihat bahwa kelainan-kelainan yang terjadi di masyarakat ini tidak bisa serta-merta menjadi tindakan hukum, karena kita harus bisa mengkaji bahwa dampak dari kecemasan itu akan mengganggu keseimbangan antara ego dan superego di dalam tubuh manusia itu sendiri. Baik. Jadi masing-masing manusia punya sensitivitas yang berbeda. Baik. Dan kemudian ini termasuk yang rentan. Oke, Mbak Poppy, karena kita tidak tahu ya Mbak Poppy ya, ini PPKM darurat akan dihentikan kapan, karena sejauh ini akan diperpanjang sampai tanggal 9. Itu artinya bahwa nekat-nekatnya masyarakat ini akan mungkin terjadi gitu. Selain upaya bunuh diri, Dinar Kendi, ini bagaimana? Dinar Kendi ya, nah, memang Dinar Kendi ini memang melakukan satu ekstrim tapi memang get attention gitu. Tapi kita juga melihat yang tadi salah satunya adalah kasus yang ketua asosiasi daripada perhotelan dan juga kafe yang melakukan tindakan percobaan bunuh diri di tengah kota gitu. Itulah bentuk daripada ekstrimnya juga, ingin memperlihatkan bahwa ini loh saya udah nggak sanggup gitu loh. Nah, persoalannya bukan hanya masalah kesehatan mental lagi nih, gitu loh. Jadi kita bukan hanya kesehatan fisik lagi,
COVID-19 ini saat ini bukan bicara tentang kesehatan fisik lagi, tapi kesehatan mental gitu loh. Mentalnya ini nih harus diperhatikan. Jadi pada saat orang yang terkena COVID ini, dia mengalami tekanan tersendiri, mendengar orang COVID aja tersendiri, masalah ekonomi tekanan tersendiri, masyarakat kita ini lagi masalah banget secara mental. Nah, mereka ini punya ketahanan mental nggak masyarakat Indonesia untuk menghadapi kondisi ini? Kalau tidak punya ketahanan mental, habis nih. Saya ngomong, karena yang DM ke saya aja untuk minta bantuan aja itu mulai dari 13 tahun loh. Dan itu satu hari saya nerima DM-an yang, Kak aku udah nggak sanggup, Kak aku udah nggak sanggup. Masalah sekolah lah, masalah orang tua lah, kekerasan terhadap anak yang begitu luar biasa. Kita cuma lihat ini ada artis, ada A, ada B, ada C, tapi kita nggak lihat nih anak-anak yang berada di rumah yang tekanan luar biasa. Kemudian ibu yang tidak sanggup lagi menghandle karena suaminya di PHK. Banyak banget persoalan-persoalan dari dampak COVID yang semata-mata bukan fisik aja, tapi udah ke mental. Saya berpikir sebagai psikolog, garda terdepan itu teman-teman semua kesehatan maju. Saya pun bagian dari kesehatan. Libatkan kami psikolog di second layer. Libatkan kami di sini. Masyarakat lagi butuh banget bisa nelpon. Kemana dia harus nelpon saat overload di dalam pikirannya. Nah ini ada yang namanya ketahanan mental yang dipasang di sini. Okay. Mungkin bisa ngeklik langsung ke curhat dan lain-lain. Karena nggak tahu solusinya. Baik. Gitu. Ya, nanti sesaat lagi saya akan ke Pak Emrus bahwa komunikasinya harus baik ini dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik. Caranya seperti apa ya? Karena kalau dari lihat kebijakannya sendiri nggak ada enak-enaknya. Penyekatan lah, harus swab dulu kalau berangkat, pasti mahal ini. Bagaimana komunikasi yang terbaik ketika kebijakannya itu memang nggak enak didengar? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.